Selamat malam teman-teman semuanya dan selamat datang di dalam online seminar bareng sama saya Rasendria Arya dan sama Mas Duyan Anggara. Dan kita teman-teman akan ketemu selama 5 hari ke depan. Kita mulai seminar kita ini dari tanggal 18 April 2026 ya. Besok hari Minggu juga kita masih ketemu lagi Senin, Selasa dan terakhir di hari Rabu. Selama 5 hari ini teman-teman akan ada banyak banget hal yang perlu saya sama Mas Dwi Anggara sampaikan sama teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa pulang dari online seminar ini atau selesai setelah online seminar ini bisa trading dengan jauh lebih baik lagi. Teman-teman jadi tahu apa yang memang harus dilakukan di dalam market ya. Jadi teman-teman tidak asal lagi, teman-teman nggak pakai feeling lagi. Teman-teman yang selama ini mungkin sudah sering terkena margin call akhirnya membuang kebiasaan margin call tersebut gitu ya buat teman-teman yang belum mengerti sama sekali juga akhirnya bisa untuk trading dengan lebih sehat lagi. Jadi nggak ikut-ikutan orang, jadi nggak pusing-pusing lagi. Siap ya? Dan teman-teman kita open chatnya terus, tidak akan saya matikan juga. Jadi teman-teman silahkan kalau mau bertanya boleh di kolom chat ya nanti sebisa mungkin di sela-sela materi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi teman-teman silahkan bertanya di kolom chat ya, di kolom Q&A juga boleh gitu. Dan ini semuanya direkam, nanti rekamannya akan kita share ke dalam member area. Teman-teman sudah bisa masuk ke dalam member area ya? Seharusnya sih sudah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan dan aware kalau teman-teman nanti punya yang namanya member area. Member areanya tuh modelnya seperti ini teman-teman di belajar.nusantara.teredukasi.com dan teman-teman yang ikutan program online seminar 5 hari bulan April ini bareng sama saya sama Mas Duen Anggara itu akan masuk ke tampilan websitenya seperti ini ya. Dan di sini nanti ini hari pertama nih, besok akan ada masuk ke sini nih rekaman seminar ya. Biasanya H+1 tadi yang udah disampaikan sama Mas Gofar gitu. Jadi ini silahkan dibuka dan pastikan ini bisa dibuka karena ini dibuat untuk ngebantu teman-teman semuanya untuk mendapatkan replay dari materi, kemudian juga materi-materi lainnya dari PDF-PDF-nya juga gitu. Oke. Dan kita akan membahas bagaimana caranya membangun sistem trading yang terukur dan disiplin untuk bisa dapetin profit konsisten tanpa perlu overthinking setiap hari. Kalau saya sih sepakat teman-teman untuk semua trader itu pengen trading ya mereka belajar itu pasti pengen dapetin profit. Ada atau ada mungkin dari teman-teman di sini yang goalsnya pengen WD terus aja mas. Aku pengen goalsnya jadi nasabahnya broker, jadi donatur broker gitu. Ada? Pasti semua orang ya sepakat ya pengen dapetin profit ya. Kita pengen trading, kita investasi, itu kita pasti pengen untuk dapetin uang. Kita pengen untuk dapetin duit dan tapi kita bingung gimana cara dapetin duitnya gitu kan. Karena selama ini kebanyakan bukan kita yang dapetin duit, tapi kita yang keluar duit dan habis-habis terus seperti itu. Dan di awal ini perlu saya sampaikan ya, ini saya warning dulu buat teman-teman semuanya. Kenapa saya perlu disampaikan ini karena biar kita sama-sama di level yang sama gitu. Saya sama teman-teman semua mau yang pemula banget, mau yang udah pernah trading, mau yang mungkin sudah jago trading gitu ya. Kita sekarang berada di level yang sama dulu nih gitu. Jadi vibrasinya tetap positif dan selama 5 hari ke depan teman-teman bisa memanfaatkan materinya dengan baik juga. Apa yang akan saya sampaikan sama Mas Dun Anggara sampaikan di dalam seminar online ini bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang telah teman-teman pelajarin ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah belajar banyak hal di dunia trading udah melanglang buana atau baru pertama kali nih Mas saya ikutan online seminar ini baru sekarang nih. Atau ada yang wah aku udah sering Mas di mana-mana tak ikutin semuanya. Ada. Oke, ada 2 orang. Aku baru siap. Sistem hedging baru kali ini baru sudah melalang buana sampai MC banyak. Oke, baru pertama kali sudah 3 kali. Aku baru pertama kali baru. Oke. Banyak yang Nah, baru ya, Mas. banyak yang baru ternyata ya. Udah ikut beberapa webinar baru pertama kali. Siap. Jadi mungkin apa yang teman-teman akan dengar dari saya sama Mas Dun Anggara ini bisa jadi berbeda dengan apa yang biasanya kebanyakan mentor-mentor trader di luar sana ngajarin member-membernya gitu. Dan pesan saya buat kalian semua itu jangan pernah percaya sama siapapun. Saya tidak
akan memaksa kalian untuk percaya sama saya. Saya tidak akan memaksakan kalian harus mengikuti apa yang saya sampaikan di dalam online seminar ini. Ya, jadi jangan pernah percaya siapapun di dalam industri ini. Karena siapapun itu bisa jadi berbohong, siapapun bisa jadi menjerumuskan ke sesuatu hal yang tidak baik ya. Kita sudah dengar banyak lah orang yang terlihatnya wah ini kaya dan ini baik kayak gitu ya, ternyata scamin orang, ternyata nipu orang, itu kita banyak banget. Jadi saya tidak perlu meminta buat teman-teman percaya sama saya. Dan di dalam online seminar ini kita modenya belajar, jadi silahkan teman-teman mempertimbangkan dengan diri sendiri ya. Setiap apa yang saya sampaikan, setiap apa yang teman-teman dapetin dari pembelajaran kita ini, verifikasilah dengan 3 pertanyaan penting ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah masuk akal materi yang disampaikan ya? Apakah ini kalau kita terapkan di dunia nyata ini masuk akal atau kayaknya cuman too good to be true atau sesuatu yang kayaknya berangan-angan doang deh, ini makanya ini mah nggak mungkin deh gitu. Silakan teman-teman pertimbangkan ke diri kalian sendiri. Yang kedua adalah karena kita ngomongin uang, kita ini lagi ngomongin bagaimana cara menghasilkan uang. Apakah caranya ketika kita trading ini sesuai dan sama dengan cara kita menghasilkan uang di dunia nyata? Gampangnya beli di harga murah dan jual di harga mahal. Kita di dunia nyata itu sudah pasti mendapatkan uang itu selalu dengan cara beli di harga murah dan jual di harga mahal. Apapun itu. Teman-teman yang mungkin kerjanya di bisnis ya atau jual beli apapun itu. Ketika kalian mendapatkan sebuah barang untuk dijual lagi, untuk diolah lalu dijual lagi, pasti kalian mengambil dari supplier yang harganya pasti jauh lebih murah dan dijual ke masyarakat atau ke pasaran itu di harga yang lebih mahal. Sehingga kalian beli di harga murah, jual di harga mahal, dapat gap di sana dan itu menghasilkan uang buat kalian semua. Cara dunia bekerja, ekonomi bekerja itu pasti selalu seperti itu, ya. Jadi silakan diverifikasi apakah yang disampaikan ini sesuai dengan cara menghasilkan uang di dunia nyata atau tidak. Dan yang ketiga, apakah teknik yang terbukti ini menghasilkan? Ya, apakah teknik yang diajarkan ini terbukti menghasilkan? Teman-teman juga boleh backtest dan juga forward test. Ya, jadi jangan langsung percaya sama saya. Bisa aja saya ngebohongin teman-teman, bisa aja saya ngejahatin kalian semua, bisa aja saya nipu kalian gitu. Bisa aja. Makanya jangan percaya sama saya, tapi percayalah sama apa yang diajarkan. Verifikasi dulu sebelum percaya. Apakah masuk akal, apakah sesuai dengan cara menghasilkan uang di dunia nyata, dan coba dites apakah profitable atau tidak. Dan di sini kita perlu mempunyai mindset belajar, teman-teman. Fokusnya dengan sistem, bukan sama siapa yang ngajar. Teman-teman jangan melihat saya, teman-teman jangan melihat Mas Duen anggarannya, teman-teman jangan melihat teman-teman mentor yang ada di komunitas ini. Tapi teman-teman fokus dengan sistemnya, karena siapapun yang ngajar, kalau misalnya sistemnya tidak making money, ya mau sampai kapanpun juga tidak akan making money. Oke? Silahkan kalau dites profit, ya gunakan. Kalau misalnya dites tidak profit, ya tinggalin aja. Ya, ini berlaku di semua bidang kehidupan. Saya kasih contoh, misalnya di bola, ya, kita ngomongin tentang pelatih dan pemain. Teman-teman ada yang tahu Zinedine Zidane? Percaya sama Tuhan, ya. Zinedine Zidane itu kan dulu pemain bola yang profesional terkenal banget pada zamannya ya. Dia di Madrid gitu kan. Dia main sama ya kelas-kelas level tinggi pemain-pemainnya gitu kan. Bisa membawa Madrid juara, champion dan lain-lain. Dia itu adalah pemain yang bagus. Ya, dia pemain yang jago banget dan setelah dia pensiun, dia memutuskan untuk menjadi seorang pelatih. Dan dia ketika menjadi seorang pelatih, dia mampu membawa tim yang dia latih untuk bisa juara. Oke? Nah, ini menandakan bahwa Zinedine Zidane itu dia adalah pemain yang profesional dan pelatih yang profesional. Yang kedua adalah Maradona. Maradona itu dia one man cavalry. Dia ditaruh di klub manapun, di tim manapun dia bisa membawa timnya itu untuk juara. Dia profesional football banget lah. Ya, dia menjuarai Piala Dunia di Argentina. Tapi setelah dia pensiun, dia tidak bisa membawa timnya untuk bisa juara. Artinya apa? Dia memang
orang yang profesional, pemain yang profesional, tapi dia bukan pelatih yang mampu atau sukses untuk membawa timnya bisa juara. Jadi bukan berarti orang yang jago, orang yang profesional sekalipun bisa membawa murid-muridnya, membawa apa ya, orang-orang di sekitarnya untuk bisa mencapai kesuksesan apa yang udah dia capai sebelumnya. Karena itu sebuah skill. Ada juga Jose Mourinho. Jose Mourinho itu bukan pemain yang profesional, dia biasa-biasa aja, dia pemain bola yang biasa-biasa aja. Ketika dia pensiun, dia memutuskan untuk jadi seorang pelatih dan dia mampu membawa tim-tim yang dia lead ya, yang dia latih itu bisa menjuarai dunia. Dari sini menandakan siapapun yang ngajar ini tidak terlalu relevan dengan hasilnya. Jadi ini kenapa saya perlu sampaikan ini di awal karena kebanyakan orang itu biasanya kalau udah ngomongin trading pasti selalu ditanya. Saya ini selalu ditanya ya sama orang-orang di luaran gitu. McLaren lu warna apa bos? Ya lu mana ATM lu saldonya berapa? Mobil mewah lu mana? Rumah mewah lu mana? Lu udah pernah jalan-jalan ke luar negeri pakai private jet atau belum gitu? Itu adalah yang selalu ditanyakan. Karena mereka berpikir orang yang boleh ngajarin adalah cuman orang yang kaya. Padahal kita harusnya sama-sama sepakat ya. Banyak orang yang kayaknya kaya, flexing-flexing di luar sana malah nipu member-membernya, nipu orang-orang yang diajarnya, nge-scamin orang gitu ya. Ternyata ada hal lain yang mereka lagi kejar. Ya dengan cuman modal ngeluarin duit, gepokan ya, mamerin dia punya mobil-mobil mewah ya. Akhirnya orang percaya, oh nih orang sukses, nih orang kaya pasti jago nih, belum tentu. Akhirnya banyak juga kan kasusnya kan. Gitu. Jadi di sini saya berharap teman-teman tidak dalam mindset seperti itu ya. Jadi yang teman-teman perlu nilai itu bukan siapa yang ngajar. Mau orang biasa banget ya, dia nggak punya apa-apa sekalipun, tapi apa yang disampaikan ini memang ternyata pas diverifikasi dengan 3 pertanyaan penting tadi masuk akal. Ini kalau kita lakukan juga menghasilkan uang kok harusnya pas dilihat dari backtest atau forward test atau misalnya pengalaman-pengalamannya menghasilkan uang kok ya dilakuin aja. Jadi jangan fokus sama orangnya. Oke? Jadi selama 5 hari ini teman-teman kita akan punya sistem trading yang jelas dan baku. Jadi buat teman-teman yang selama ini trading masih pakai feeling, masih ikut-ikutan orang, masih buka Telegram, terus buka grup, terus nungguin sinyal dari mentor-mentornya gitu ya. Harusnya selama 5 hari ini teman-teman ngikutin dengan baik dan benar, punya sistem trading yang jelas dan baku, nggak asal-asalan lagi ya. Jadi teman-teman nggak kira-kira lagi, nggak ikut-ikutan orang lagi. Teman-teman akan tahu kapan harus entry. Teman-teman akan tahu kapan harus keluar dan kapan harus libur. Karena kebanyakan yang mungkin saya bisa bilang 90% trader itu bingung kapan dia harus entry, kapan harus keluar, kapan harus nggak masuk ke dalam market. Coba ada nggak yang merasa kalau nggak entry itu kayaknya ada yang salah? Ada nggak? Ini beneran nih nggak ada entryan? Ini saya nggak bisa analisa atau gimana ya? Ada ya? Pakai dukun boleh nggak? Ya boleh aja. Kalau di tes profit ya boleh. Ada ya. Karena saya merasakan sih teman-teman, saya tuh di dunia ini tuh udah di industri ini tuh sudah mungkin udah mau 5 tahun ya. Di lima tahun ini di dalam industri ini yang secara profesional. Saya ngelihat kok banyak orang yang merasa salah kalau nggak entry. Banyak orang kok yang ngerasa kayaknya dia itu melakukan sebuah kesalahan dan kayaknya goblok banget gitu kalau misalnya nggak ada entry yang di dalam market. Padahal tidak entry itu adalah sebuah keputusan juga yang memang harus di eh hormatin. Jadi nggak harus melulu entry teman-teman. Ya, teman-teman akan bisa memiliki risk control yang terukur. Goalsnya apa mas? Goalsnya biar nggak kena margin call lagi. Karena margin call, ini teman-teman perlu tahu ya. Margin call itu sebetulnya bukan dari sistemnya, bukan dari metodenya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang berpikir, oh saya margin call karena pakai metode ini mas. Oh saya margin call karena pakai sistem ini mas. Tidak. Ya, kalian mau pakai semua technical analisis, mau pakai fundamental, mau pakai teknik apapun itu di luaran sana, ya mau pakai kalau Mas Angga tuh waktu itu pernah cerita ada trader yang tekniknya iman dan amal, ya. Jadi ya udah rezeki semuanya milik Tuhan gitu ya. Kita berdoa aja biar kita dikasih profit, kita dikasih rezeki gitu ya. Tetap aja bisa margin call. Terserah mau pakai teknik apapun itu, tapi kalau kalian tidak bisa memiliki risk control yang terukur akan tetap kena margin call. Jadi kuncinya adalah bagaimana kalian mengatur kontrol resiko di akun kalian sendiri.
Ya, bahkan kalau kita ngomongin tentang cloud aja ada yang tidak tahu kan gitu. Apapun metodenya nggak ada yang salah teman-teman. Ya, kalian mau pakai metode A, B, C, D kayak selagi kalian tidak menggunakan risk control yang terukur ya margin call itu masih membayang-bayang di belakang kita. Ya, kalian bisa mengatur money management dengan baik juga setelah mempelajari 5 hari ini. Jadi siap ya, kita kosongin gelasnya, teman-teman silahkan mungkin kalau mau buat catatan dan ditanyakan kalau misalnya ada yang tidak mengerti. Oke? MC 6 juta kemarin. Siap. Pengen hapus ngerasanya biar enggak se-entry. Oke, jari gato. Ya nggak. MC adalah donatur broker. Yes. Nah ini trading itu coba menurut teman-teman trading itu apa sih? Ayo, saya mau diskusi dulu di awal nih sebelum kita masuk ke dalam materi. Dagang trading, trading jualan. Oke. Trading itu seni. Oke. Melakukan jual beli. Betul. Trading itu kita kasih makan broker. Belum tentu. Berbisnis jual beli. Yes. Trading itu adalah bisnis. Trading itu adalah bahasa Inggrisnya dari jual dan beli. Jadi dengan kata lain kita baru aja melakukan bisnis. Cuman bedanya bisnisnya tidak fisik aja. Biasanya kalian jual beli buah gitu ya. Kalian biasanya jual beli motor atau mobil itu kan adalah trading juga. Mungkin ada yang dia kalau mungkin di dunia tambang itu ada yang jual beli batu bara gitu ya. Nah, itu adalah trading disebutnya. Nah, kita juga sama. Apa yang kita tradingkan tergantung. Teman-teman ketika trading di forex artinya kita memperdagangkan atau jual beli mata uang asing ya, valuta asing. Kalau kalian trading di saham berarti kalian mentradingkan atau menjual belikan ya saham dari sebuah perusahaan tersebut. Ya, keuangan, kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, itu adalah yang dinamakan namanya trading. Di kripto juga sama ya, jual beli juga. Jadi ada yang dijual, ada yang dibeli gitu. Nah, trading itu adalah bisnis. Harus dilakukan dengan sistematis dan memiliki resiko. Pertanyaannya, bisnis bisa nggak sukses kalau orang yang ngejalanin bisnisnya nggak ngerti apa-apa? Coba. Nggak, nggak ada. Nggak bisa kan? Nah, sekarang kita coba lihat diri kita sendiri. Kira-kira selama ini tradingnya nggak berhasil-berhasil. Yang salah dan yang perlu diperbaiki siapanya? Apakah sistemnya atau orangnya? Atau jangan-jangan orangnya? Kan gitu. Ya. Jadi kita sebagai trader perlu memiliki kemampuan, kita perlu memiliki skillnya, kita perlu memiliki pengetahuan di dalam bidang tersebut. Ya. Kita nih melihatnya sangat pengen instan dan sangat pengen gampang. Alah, aku udah tua, Mas. Aku nggak ngerti apa-apa, Mas. Ya, aku udahlah follow orang aja. Nah, itu yang perlu hati-hati. Pengen sukses tapi ngefollow orang. Kalau orangnya mati gimana? Nah, itu susahnya. Banyak banget yang bilang sama saya, Mas Arya buka copy trade aja, Mas Arya buka ini aja gitu ya. Goalsnya bukan itu teman-teman, sangat gampang buat aku untuk bikin kayak begitu. Ya, untuk bikin hal-hal yang seperti itu. Tapi goalsnya beda. Goalsnya adalah biar ngebantu teman-teman untuk bisa trading mandiri. Ya, tidak bergantung sama siapapun. Membuat skillnya, membuat kemampuannya. Nah, teman-teman perlu melakukan itu secara sistematis dan trading itu pasti memiliki yang namanya resiko. Nggak bisa. Mas bisa nggak saya dapetin return yang gede dari trading tapi resikonya kecil? Nggak bisa. Ada satu hal yang mutlak yang perlu teman-teman ketahui. Kalau trading itu memiliki resiko. Ya, trading tidak ada yang pasti. Bisa jadi profit, bisa jadi loss. Mau dia udah puluhan tahun di market, pasti akan kena loss dan pasti akan kena profit. Jadi jangan sampai punya berpikiran kalau orang yang jago di trading nggak bakalan kena loss. Ya, pasti loss itu adalah sesuatu hal yang pasti dan profit itu adalah sesuatu hal yang pasti. Dan jangan menganggap kalau loss itu adalah salah. Ya, loss itu nggak salah teman-teman.
Di dalam dunia bisnis, loss dan profit itu pasti normal terjadi. Ya, teman-teman sudah aku pengen buka fried chicken ya, aku pengen punya buka usaha ya makanan lah. Aku udah riset A B C D. Gak ada jaminan itu bisa rame. Mau teman-teman udah sangat matengin konsepnya dan lain-lain, gak ada jaminan di sana. At least teman-teman melakukannya dengan baik dan benar. Ketika banyak evaluasi dan lain-lain, teman-teman bisa mengambil keuntungannya dari sana. Ya. Jadi tidak ada jaminan trading itu yang pasti-pasti aja. Ini pasti 10% nggak dapatnya? Ini pasti 5% nggak? Bang, bisa nggak bang? Resikonya kecil aja tapi profitnya gede. Nggak ada. Yang pasti inline itu adalah high risk, high return, ya, low risk, slow return. Silakan teman-teman pilih. Returnnya kalau mau tinggi ya resikonya siap gede nggak? Jangan sampai mentalnya siap mendapatkan uang tapi mentalnya nggak siap kehilangan uang. Nah itu mental yang perlu dirubah. Kalau teman-teman masih punya mental cuma pengen untung doang, tak bilangin nggak usah trading. Tutup laptopnya sekarang, tutup HP-nya sekarang, kerja aja. Karena ini apa ya? Ini tuh pekerjaan yang nggak mudah. Teman-teman tuh kayak lagi mengebangun sebuah perusahaan teman-teman sendiri, ya. Tapi kalau misalnya saya pengen resikonya yang kecil mas, ya returnnya nggak apa-apa lah, so-so lah gitu. Ya teman-teman silahkan pakai yang itu. Jadi dan jangan punya kepengenan, aku pengen kaya dari trading gitu ya. Bang bisa nggak modal 1 juta, 5 juta pengen trading for living? Itu kejauhan teman-teman. Sekarang nih teman-teman goalsnya jangan kaya dulu dari trading. Goalsnya teman-teman tuh gimana caranya nih duit nggak margin call lagi. Gimana caranya ini duit nggak hilang dulu, survive dulu, ya. Gimana caranya biar saya nggak ditendang dari permainan nih. Saya tahu dulu polanya seperti apa, nanti baru ngomongin kekayaan dari trading, ya. Jadi akan ada banyak hal, ya. Jadi ini bukan pekerjaan cara cepat kaya, ya, tapi ini konsistensi dan disiplin. Ya kalau nggak siap konsisten, kalau nggak siap disiplin, ya lebih baik tidak perlu trading. Karena saya bisa menjamin kalau kalian tidak bisa konsisten, kalian tidak bisa disiplin, ya kalian nggak bakalan bisa. Ini bukannya mempesimiskan ya, tapi memang fakta yang memang perlu disampaikan teman-teman. Karena trading itu bukan sesuatu hal yang too good to be true, bisa semua orang bisa melakukannya ya bisa, tapi tetap perlu punya konsistensi dan disiplin. Nah, makanya sekarang apa yang perlu teman-teman lakukan adalah menaikkan earning powernya teman-teman untuk mendapatkan duitnya. Artinya teman-teman perlu belajar. Dengan belajar teman-teman jadi punya skill dan teman-teman menaikkan earning power biar apa? Biar kaya, biar punya banyak duit, ya. Karena teman-teman tuh nggak perlu bisa kaya atau trading itu dari saya misalnya gini, saya pengen kaya dari trading bisa nggak mas? Saya tanya dulu modal kalian itu punyanya siapa? Punya berapa? Jadi jangan sampai punya duit 5 juta pengen trading for living, ya nggak bakalan bisa lah. Cost living. Ini soalnya pernah ada yang bertanya sama saya, Mas Arya saya punya duit 500 ribu. Saya anak kos-kosan, saya lagi kuliah, saya bisa trading. Saya bisa nggak ya trading for living? Terus saya tanya, cost livingmu berapa? Ya kalau di total-total sama bayar kosan dan lain-lain sekitar 5 juta lah. Ya sama kehidupan dan lain-lain. Itu lagi berangan-angan, itu lagi menghayal. Modalnya 500 ribu pengen dapetin sekitar 5 jutaan setiap bulan. Saya bilang mendingan kuliah dulu aja yang benar nggak usah ngomongin trading. Cari kerjaan lain dulu aja. Karena trading itu adalah investasi dan dia return percentage. Bukan berkali-kali ratusan kali lipat setiap bulan kalian akan dapetinnya. Bisa sih, tapi kalian dihantuin juga sama resiko yang sama ya besarnya. Kalian bisa dapetin 1 bulan ini 100%, bulan depan bisa jadi uang kalian habis 100% juga. Ya, kalian tuh nggak perlu trading dengan duit kalian sendiri. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dari trading. Ya, yang penting kalian naikin skillnya dulu. Karena yang membayar hidup kalian adalah skill yang kalian punya. Sekarang gini, kalian kerja, dapat uang. Orang yang digaji besar itu orang yang punya skill atau orang yang apa? Ya, udah pasti orang yang punya skill jauh di atas rata-rata dari karyawan-karyawan lainnya. Pasti dia dibayar lebih mahal. Makanya ada orang yang harus belajar S2 lagi, S3 lagi untuk apa? Mereka belajar biar ningkatin earning powernya mereka. Kalau sekarang orangnya malas belajar, malas latihan lagi, malas buat nyoba hal baru lagi, tapi pengen kaya, ya Tuhan juga enggak bakalan ngasih.
Jadi teman-teman perlu belajar, ningkatin belajarnya, earning powernya, teman-teman bangun skillnya, because skills pays your bill. Ya, contoh gampang, guru digaji karena pengetahuannya atau karena skill public speakingnya. Ayo, ada orang yang pintar, tapi dia nggak bisa menyampaikan ilmunya ke halayak luar, halayak luas. Dibayar nggak? Enggak, enggak. Dia cuma nempel di sini doang pengetahuannya. Tapi ketika dia punya pengetahuan dibarengin sama skill public speakingnya, dia mampu, dia memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan itu ke orang lain, dia dibayar. Percuma pintar tapi tidak punya skill untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Nggak bakal dibayar juga. Makanya teman-teman perlu, jangan jadi dosen trading teman-teman. Jangan jadi, oh aku tahu teori ini nih, oh aku teori percuma, nggak bakal ngasilin apa-apa. Jadi yang perlu teman-teman latih itu tuh skillnya. Teman-teman perlu jangan sampai ngerti semua teori, tapi nggak berani masuk market. Ya itu cuma jadi dosen trading aja. Mendingan ngajar, kan nggak apa-apa. Ya teman-teman bisa jadi analis misalnya, ya. Teman-teman buka forex copy, teman-teman ikutan pro firm sebagai leverage untuk dapetin duit. Jadi nggak harus punya duit. Yang penting teman-teman mau belajar, tingkatin skillnya. Duit tuh bisa datang dari mana aja, banyak caranya. Yang penting teman-teman punya skillnya, karena skill itu sangat-sangat dihargain. Ya, jadi teman-teman perlu mendapatkan skill tersebut. Dan ini bukan sesuatu hal yang instan. Jadi teman-teman perlu step by step. Lakukan emang yang harus dilakukan. Jangan pengen langsung kayak gini pengen mas gimana caranya untuk kayak gitu. Gak bakalan bisa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Siap? Ngelmu ya. Oke, goals kita adalah PM profit yang konsisten. Satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten itu adalah action yang konsisten. Dan sekarang pertanyaannya, supaya actionnya konsisten, kita perlu punya rules yang baku atau mechanical. Jadi kita harus membangun sebuah trading plan yang baku. Ya, jadi kita perlu melakukan setiap hari hal-halnya tersebut untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Actionnya perlu konsisten. Kalau teman-teman pengen badannya bagus, pengen turun berat badan, pengen punya badan yang ideal, ya konsisten nge-gym. Hasilnya nanti pasti bagus, pasti konsisten hasilnya. Kalau gymnya, dietnya dia males-malesan, ya apakah dapat? Nggak bakalan juga. Nah sekarang sama, kita pengen dapetin hasil yang konsisten, profit yang konsisten, ya teman-teman perlu lakukan action yang konsisten. Jadi tidak lagi hari ini ngikutin di mentor A, besok lagi diikutin mentor B, minggu depan belajar lagi sama mentor C, minggu depan lagi sama mentor D. Itu kayaknya seumur hidupnya cuman dihabiskan untuk belajar tapi tidak punya skillnya, tidak membangun skillnya. Dan sekarang kita akan mempelajari gimana caranya punya action yang konsisten tapi simple ya dengan rules yang simple dan baku sehingga teman-teman bisa membuat trading plan yang bisa dilakukan setiap hari tanpa kebingungan. Ya. Untuk membangun trading plan kita nih perlu cukup menjawab dua pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah hari ini sebaiknya kita menjadi buyer, seller atau libur. Itu yang paling gampang. Ketika sekarang kita membuka market XAU USD, apa yang harus kita lakukan? Mungkin buat sebagian orang, oh sekarang waktunya buy mas. Kenapa? Karena dia sudah sangat rendah. Ya, atau dibaca sama RSI misalnya. Ada yang pakai RSI di sini? Oh, berdasarkan RSI dia sudah melewati angka 30. Ya, kalau udah lewatin angka 30 dia udah kejenuhan untuk jual, waktunya beli. Ya, ada lagi kalau udah ketinggian, oh di sini dia udah waktunya jual karena udah udah jenuh untuk beli gitu ya, oversold sama overbought gitu ya. Eh, malah habis itu makin naik, waktu itu makin turun. Nah, ini menurut saya indikator yang saya nggak pakai ini, teman-teman, tapi kita perlu mengerti kapan kita harus jual, kapan kita harus beli di dalam market. Jadi nggak ada kebingungan lagi. Kadang kita suka dimasukin vocabulary, oh ini udah di pucuk nih. Oh ini udah di lembah nih. Kalau udah di pucuk waktunya sell. Kalau udah di lembah waktunya buy. Nggak begitu cara kita entry. Nggak begitu cara kita berpikir di dalam market. Ya. Yang kedua adalah kita akan menjawab pertanyaan kapan harus entry, di harga berapa. Sama kayak misalnya Mas Angga selalu bilang di webinar pertama. Banyak orang bisa bilang emas akan ke harga 5.000. Ya, di mana tapi kita mau belinya pas kapan? Ya, emas pasti akan ke 5.000, tapi kita mau masuknya di harga berapa? Nah, itu yang perlu bisa kita jawab.
Jadi jangan asal, oh sekarang lagi uptrend ya, oh sekarang langsung buy now, sekarang apa ya mas? Apa gimana? Apa ada timing terbaik gitu ya? Nah sekarang kita perlu menjawab hal tersebut. Nah yang kedua adalah profit dan lossnya keluarnya pas gimana? Oke? Di luaran sana teman-teman coba, nggak tahu di sini ada nggak yang kayak gini? Ya silahkan coba dijawab. Di luaran sana buy sama saya dengan perasaan. Kalau profit bingung, kalau loss bingung. Kalau lagi profit nih ngeliatin HP, ngeliatin MetaTrader, aduh ini ditahan apa di close ya? Kalau ditahan gimana nanti kalau balik jadi minus? Ini lagi profit nih. Kalau di close sekarang gimana nanti kalau profitnya makin gede? Saya nggak dapat profit yang makin gede dong. Ada yang ngerasa kayak gitu? Langsung dijawab ya. Ya aku itu ya. Ada. Banyak sebenarnya. Ada Bingung ya? saya. Orang profit aja bingung. Loss. Lagi floating minus nih. Aduh, ditahan gak ya? Kalau ditahan gimana nanti kalau makin dalam terus MC lagi? Kalau di close sekarang gimana nanti balik jadi profit? Saya nggak jadi profit. Sayang cut loss. Apakah entry averaging aja ya? Siapa tahu bisa profit dari yang bawah terus bisa nutup. Ada yang kayak gitu? Ya itu, ya. Banyak yang tahu entry-nya gimana, tapi banyak yang nggak tahu keluarnya di mana. Profit bingung, loss juga bingung, ya. Semuanya bingung. Jadi banyak orang yang lagi profit bahkan loss itu bingung karena nggak punya trading plan yang jelas. Contohnya atau ada yang kayak gini. Ada yang suka diajarin aku pernah lihat lah, diajarinnya gini. Kalau profit kecil-kecil aja nggak apa-apa, ya. TP-nya rendah aja tapi kalau stop loss ya lu tahanlah 100 pip, ya lu tahanlah 50 pips gitu. Jadi kalau entry, kalau TP, TP-nya pendek, tapi kalau loss, lossnya ditahan sampai dalam. Kenapa bisa dijauhin stop lossnya biar nggak sering kena stop loss? Karena kalau kena stop loss itu sayang. Ada nggak yang kayak gini? Ya ada, ya. Ada yang kayak gitu. Ih, kayaknya kedekatan nih, misalnya ya, kita entry di sini. Terus habis itu TP-nya pendek aja deh, TP-nya di sini. Stop lossnya agak jauhin dikit biar nggak kena, ya. Stop lossnya misalnya taruhnya di bawah sini, ya. Karena kalau deketan di sini nanti takutnya sering kena, jauhin aja deh. Akhirnya kalau misalnya kena TP dapatnya cuma $10, kalau minusnya $100 misalnya kayak gitu. Dengan jangka panjang kalau melakukan hal seperti ini, ya nggak bakalan making money juga. Yang ada nombok terus di dalam market. Nah kita perlu hindarin hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi kita perlu mempelajari namanya risk control dan money management juga. Oke? Nah ini penting teman-teman. Kalau takut loss jangan jadi trader. Ya, kalau teman-teman punya perasaan mas saya takut loss ya jangan jadi trader. Sama kayak kalian kalau takut darah jangan jadi dokter. Kalau takut ketinggian ya jangan jadi pilot. Kan gampang. Ya, jadi kalau takut loss mas saya takut rugi mas ya jangan jadi trader. Jangan jadi pebisnis. Ya, biar nggak takut gimana caranya? Kita harus melakukannya berdasarkan data biar lebih pede. Nggak boleh kira-kira. Teman-teman tahu dengan pasti apa yang kalian lakukan. Tahu hasil selama ini seperti apa. Jangan reaktif ya. Bikin aturan sendiri yang nggak ada datanya. Misalnya di seminar disuruhnya A B C D. Mas boleh nggak E? Mas boleh nggak F? Ini sering nih saya dapat orang yang seperti itu. Mas tapi kalau kayak gini boleh nggak kayak gitu? Nah ini modenya sudah liar. Ini modenya mencari bottleneck namanya. Mencari celah. Mas boleh nggak nanti kalau udah ke sini buy dulu. Mas boleh nggak sebelum ke area kita sell dulu. Nah itu yang perlu dihilangkan. Di uninstall dari otaknya. Ya jadi jangan reaktif. Terjadi, reaktif itu terjadi karena panik dan takut dan serakah. Jadi pastiin teman-teman kalau udah punya trading plan, ya teman-teman harusnya nggak takut. Tahu entry-nya di mana, tahu kalau salah keluarnya di mana, tahu kalau profit keluarnya di mana. Akhirnya kita nggak kira-kira lagi. Ya, kita perlu yang namanya ACT teman-teman. ACT itu apa mas? Ini harusnya E dulu, tapi C dulu nggak apa-apa lah ya. Jadi C itu adalah cut loss, di mana keluar kalau loss. Nah coba sekarang pertanyaannya, teman-teman ada nggak yang trading tanpa cut loss atau stop loss? Saya nggak pasang cut loss mas, saya cut lossnya kalau misalnya saya lagi pengen cut loss aja. Itu juga kira-kira. Ada? Saya. Ada ternyata ya. Yang lain? Ya itu saya. Feeling aja. Cut lossnya pakai feeling. Ya. Oke. Saya akan sharing sama teman-teman gimana caranya cut loss di awal. Teman-teman tahu kalau cut loss di sini kehilangannya duitnya segini. Jadi nggak kira-kira lagi. Ya. Nggak dipasang mas, nggak tahu soalnya bakal di mana. Oke, masih ABC ya, asal biru close ABC itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari cut loss. Yang kedua adalah mempelajari entry, di mana harga masuknya. Yang ketiga adalah target profit.
Nah sekarang kalau profit, di mana keluarnya? Apakah saya tunggu sampai atas? Apakah saya keluar di harga berapa? Jadi nggak bingung. Entry-nya nggak bingung karena ada sistemnya. Keluarnya kalau lagi profit nggak bingung karena ada target profit. Kalau misalnya salah nggak bingung karena ada cut loss atau stop loss. Ya. Kita melakukan ini karena kemungkinan benarnya lebih tinggi daripada kemungkinan salahnya. Kita pengen teman-teman kalau salah lossnya kecil. Tapi kalau benar kita pengen profitnya lebih besar dari lossnya. Kalau kita melakukan tiga hal di atas dalam jangka panjang pasti making money. Pakai apapun itu. Yang penting teman-teman pakai entry, take profit, dan cut loss. Take profitnya harus lebih besar dari angka cut lossnya. Dengan jangka panjang pakai metode apapun itu pasti making money. Nah saya akan sharing metode apa yang saya lakukan selama ini. Oke, jadi hanya masuk ke dalam tiga kondisi market ketika di atas tersedia. Saya kasih contoh. Suaranya putus-putus, iya kah? Aman kok Mas Arya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang terkendala sinyal atau apa. Tadi soalnya ada juga yang sinyalnya kurang oke dan sinyalnya putus-putus. Oke, Aman, siap, aman Mas. ya. Contoh kayak gini misalnya. Saya akan entry di harga yang atas. Saya punya stop loss di bawah dan saya punya take profit di atas. Kalau misalnya saya salahnya resiko saya cuma selebar area oranye ini atau kuning ini. Tapi kalau saya benar, profit saya bisa selebar area yang warna hijau ini. Artinya dengan kata lain, profit saya bakalan lebih gede dari lossnya, tapi kalau loss saya lebih kecil daripada profitnya. Saya punya harga entry yang presisi, stop loss yang jelas, dan take profit. Saya nggak pernah pakai fix SL. Ada yang bilang SL-nya 100 pips. Nah, nanti saya kasih tahu kenapa SL 100 pips, SL 50 pips itu tidak relevan dipakai, teman-teman. Oke? Dan saya akan buka data. Ini datanya boleh minta nanti sama tim konsultan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nggak, saya punya portal komunitas kampus trader. Jadi di portal komunitas kampus trader, itu saya setiap hari saya charting, saya analisa, saya selalu share di sana. Jadi dengan kata lain bisa dibilang, oh saya suka sharing sinyal. Nah iyalah intinya kayak begitu. Ya. Ini teman-teman silahkan scroll, kalian bisa lihat history trading plan yang saya share tiap hari. Ini bukan backtest, ini forward test setiap hari. Saya entry, saya share ke sini. Dan saya punya datanya, kalau saya rekap teman-teman, dari pertama kali portal itu ada tuh di tanggal 4 bulan 6 2025. Artinya udah 1 tahun yang lalu lah, hampir 1 tahun yang lalu. Dan sampai bulan pertama kali April kemarin, ya di awal April, itu saya sudah mendapatkan 980,03. Let's say 980 R. Kalau ada yang nanya mas win rate-nya berapa? 74,53%. Mungkin buat sebagian orang itu kecil win rate-nya. Nah ini teman-teman perlu tahu. Win rate itu tidak lagi ngomongin berapa banyak duit yang masuk ke kantong kalian. Cara bikin win rate 100% gampang. Kalau profit dikit di close, kalau lagi merah atau lagi floating loss ditahan aja. Ya. Cara bikin win rate itu gampang. Win rate kan artinya seberapa sering kalian warnanya biru gampangnya. Kalau misalnya ada yang warna merah berarti itu namanya disebutnya loss rate. Ya. Saya waktu itu pernah dibilang tuh, win rate lu berapa emang? Kalau berani ngajarin orang, oh win rate gue cuma 74%. Ah kecil banget, gue biasanya belajar sama mentor-mentor 90%, 80%. Saya tanya balik, profit nggak? Lu enggak. Gimana metodenya udah win rate-nya gede tapi kok tetap nggak profit juga? Yang salah siapa? Jadi win rate itu tidak berbicara dengan hasil apa yang kalian dapetin. Yang kalian dapetin itu hasilnya itu dari reward. Jadi kalau ngomongin tentang reward itu pasti masuknya ke dalam hasil. Saya ambil contoh. Saya dapetin reward. Jadi saya tuh ada yang kita akan kenalan nanti yang namanya risk reward. Ini nggak akan saya bahas ini cuman nyebut aja di awal ya. Nanti kalian akan belajar di hari ketiga kalau nggak salah. Risk reward rasionya itu saya punya reward di 980 R. Artinya kalau setiap transaksi saya pakai risk 1%, artinya selama 1 tahun ke belakang akun saya bertumbuh 980%. Jadi kalau saya pakai modal 1 juta, artinya uang saya bertumbuh jadi berapa? 9.800.000 rupiah. Ya 10 juta lah, profit 980.000, jadi 10.800.000. 900. Apakah too good to be true? Teman-teman bisa lihat sendiri di portal. Ini datanya dan ini bisa diverifikasi. Ah ini mah too good to be true mas. Silakan buka portal,
minta compile datanya, cekin satu-satu nih, bener nggak nih hasilnya? Bener nggak nih hasilnya? Apa cuman bohongan doang nih? Gitu. Jadi kita ngobrolnya by data. Makanya ini tuh ada tuh buat sebagai portofolio saya. Saya perlu punya yang namanya portofolio. Saya share di sini semuanya setiap hari. Kayak kemarin hari Jumat terakhir tuh saya share di sini ada juga XAUUSD tuh saya share. Gitu, ya. Ini 980%. Ngambil TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Mas kalau saya mau ngambil TP2 only misalnya dapatnya berapa ya? At least teman-teman kalau ngambil risknya 1% per transaksi, akunnya berarti bertumbuh sekitar berapa nih rewardnya? 204,38% atau 204%-an gitu ya. Dan ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Siap? Jadi apa yang cara saya trading sehari saya akan saya share selama 5 hari ini buat teman-teman. Jadi biar teman-teman minimal bisa tahu apa yang harus dilakukan dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang konsisten. Siap ya? Nanti cara ngitung resikonya nanti kita ajarin. Aman, siap. Gasken, kita sekarang masuk ke materi lagi. Ya, oke. Ini yang biasa saya share teman-teman ya. Kita akan mempelajari kenapa saya akan sell di sana, terus harganya masuk, terus abis itu saya punya TP. Nah ini tugas pertama. Buat yang pemula, kalian boleh selesaikan kelas Forex Start Smart-nya atau kelas yang biasa diadain sama Mas Duyan Anggara buat pemula. Boleh ya sambil menunggu. Karena mungkin yang pemula akan agak sedikit memberatkan, bukan agak berat ya, agak mungkin perlu waktu untuk mengerti vocabulary atau cara kita berpikir di dalam seminar ini. Buat akun TradingView gratis. TradingView tampilannya kayak gimana? Kayak gini. Ini TradingView nih. Ya, kenapa pakai TradingView? Di TradingView buat kita sebagai pemula ya lebih enak, kita bisa tanda-tandain area, nanti kita bisa coret-coret, kita bisa bikin buat catatan di sini ini gratis. Oke, jadi silakan buka akun TradingView, kalian buka aja googling tradingview.com, bikin akun di sana, nanti dapat seperti ini, tampilannya lebih enak. Tapi kalau untuk ini tidak buat entry, teman-teman, ini hanya sebagai analisa aja. Ya, dan teman-teman juga pastikan sudah punya akun MetaTrader, baik mau MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, bebas. Ya, teman-teman mau pakainya MetaTrader berapa senyamannya aja. Ada tutorialnya. Jadi pastiin teman-teman juga masuk ke dalam member area karena di member area ada tutorial bikin akun MetaTradernya, ya. TV apakah ada akun demo? TV itu bukan buat trading, teman-teman. Itu tuh cuma buat analisa, ya. Jadi kalian analisa di sini nggak ngelakukan transaksi di sini kecuali kalian pakai brokernya Pepperstone atau FXCM, Oanda. Nah, itu baru. Tapi kan ini saya fungsinya TradingView menyarankan buat teman-teman semua hanya sebagai instrumen analisa doang, bukan buat entry. Entry-nya kita menggunakan MetaTrader. Dan selama 5 hari ke depan ini kita akan menggunakan dua platform ini. Jadi pastikan buat ya. Ini mumpung di hari pertama nih masih banyak waktu buat dua platform ini. Tanya sama timnya atau googling pakai AI, ada Gemini ya. Tanya gimana caranya buka akun TradingView, gimana caranya buka akun MetaTrader. Aduh saya nggak ngerti, saya udah tua gitu ya. Go extra mile. Kalau mau sukses harus go extra mile. Harus melakukannya lebih dari orang lain. Buktiin ya. Jadi jangan mentok, aduh saya udah tua nih, aduh saya nggak ngerti gadget nih, saya kudet nih dan lain-lain ya. Harus belajar. Karena kita berada di dalam dunia digital. Perlu mengerti, minimal perlu mengerti di bidangnya kita sendiri. Oke? Jadi pastikan sudah punya, minta bantuan tim kalau misalnya belum. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Hari ini sebaiknya kita menjadi seorang buyer, seller atau libur. Oke? Jadi kalau misalnya kita sekarang lihat di XAU USD time frame H1 ataupun time frame 5 menit deh misalnya. Sekarang ketika kita lihat chartnya seperti ini, kita nih harusnya buy, sell atau sebaiknya kita libur. Atau harus ngapain sebetulnya. Dan ini kita menjawab dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Nah untuk bisa menjawab ini kita perlu kenalan sama yang namanya market climate. Jadi market climate itu adalah gambaran kondisi pasar saat ini. Dan karakteristik pasar ini cenderung bertahan lama dan memberikan manfaat. Peluang trading dengan probabilitasnya lebih tinggi, tradingnya bisa bertahan lebih lama. Saya kasih contoh kenapa seperti itu. Contoh kita ke Euro USD time frame 60 menit. Ya, atau time frame-nya daily lah, 1 day. Coba, teman-teman. Ketika marketnya di sini downtrend, ya ini kasat mata aja ya. Di sininya uptrend. Butuh berapa lama dari kondisi market down menjadi up? Kalau kita potong dari sini sampai ke sini, ya ini pantulan terakhir, itu dari 30 September 2024 sampai 13 Januari 2025. Berapa lama? Berapa lama? Oktober,
November, Desember, Januari. 4 bulan. Baru dia perubahan tren. Artinya apa? Kalau kita mengikuti tren di dalam market, kita punya apa? Kondisi mengikuti climate di market tersebut lebih lama. Jadi peluang kita untuk bertahan lama di dalam market itu lebih panjang. Nah sekarang marketnya trending, marketnya sampai di sini sekarang. Dia udah uptrend, taruhlah dia uptrend sampai atas sini. Sampai Agustus sampai April, berbulan-bulan dia uptrend. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman tahu nggak sih esensi dari Euro USD ini maksudnya apa? Artinya Euro USD itu adalah ada mata uang Euro dan ada mata uang USD atau US dolar. Betul ya? Kita versuskan, kita aduin lah gitu. Kita aduin. Kita versuskan. Artinya ada tim Euro, ada tim USD. Oke? Kita ada tim Euro, ada tim USD. Kalau sekarang kondisi marketnya naik, maksudnya apa? Di sini nih. Sekarang kondisi Euro USD marketnya naik. Artinya apa? Artinya apa? Ayo, ada yang tahu? Euro menguat. Berarti atau USD melemah. Gitu ya. Saya mau fokus di XAU USD, sama ya, sama. Ini mau apapun itu. Jadi gini, teman-teman mau tradingnya di gold only kek, mau di oil only kek, mau di apa only kek, mau di saham only kek, semuanya sama, ilmunya sama, ya. Jadi jangan, Mas ini bisa nggak di time frame? Ini perlu dicatat teman-teman. Apa yang disampaikan tidak berpengaruh sama sekali kalian trading di time frame berapa, kalian di market berapa, ya, di market apa, ya, di time frame berapa, di waktu kapan? Enggak, tidak. Jadi jangan sampai nanti, Mas ini bisa nggak dilakukan di time frame kecil? Bisa. Bisa nggak di time frame besar? Bisa. Mas bisa diterapkan di saham nggak? Bisa. Mas bisa diterapkan di kripto nggak? Bisa. Mas bisa diterapkan di oil nggak? Bisa. Mas bisa diterapkan di hal-hal yang lain nggak? Bisa. Caranya sama. Ya, jadi mau kalian tradingnya mau pakai trading di instrumen apapun itu terserah. Ya. Tapi yang paling penting apa? Sistemnya. Jadi balik lagi, itu ya perlu fokus. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini permisalan, ya, permisalan. Artinya kalau kondisi euro USD-nya naik, artinya euronya menguat dan USD-nya melemah. Dengan kata lain, ada hal baik yang dikeluarkan sama pemerintah Eropa atau ada hal buruk yang dikeluarkan sama pemerintah USD. Terus gimana? Apakah USD akan nyerah gitu aja? Enggak. Dia pasti akan melakukan segala cara, melakukan sebuah upaya agar dia itu tidak ditekan sama euro. Akhirnya apa? US melakukan rapat, demo, rapat, membuat sebuah kebijakan gimana caranya ini USD bisa menguat lagi terhadap euro. Kan gak bakal tinggal diem. Apakah ada negara pemimpinnya pengen membiarkan ya udahlah biarin aja mata uang kita lemah nggak apa-apa kok, nggak mungkin. Semua pemimpin pasti pengen mata uangnya kuat. Kalau euronya lagi turun nggak akan mungkin dibiarin aja, pasti akan nyari cara gimana caranya menguatkan lagi si euronya. Apakah dengan waktu yang singkat? Enggak, ya pasti lama tuh, ya rapat ya apa namanya evaluasi demo dulu kalau nggak diiniin rapat lagi baru ketok palu gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi kalau kita ngikutin market climate atau tren di dalam market saat ini pasti lebih cenderung bertahan lama dibandingkan kita tidak mengikuti tren sehingga kita punya probabilitas yang lebih kuat dibandingkan kita tidak mengikuti trennya. Oke? Jadi tren market itu akan dibagi jadi tiga. Ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Dan gimana caranya membaca tren di dalam market? Ini sama ya. Kita menggunakan yang namanya market structure. Jadi kita menilai market itu berdasarkan pergerakan harga. Kita ini akan bantu identifikasi pola trending atau pola reversal. Menghubungkan high and low dan menentukan buy atau sell berdasarkan market structure.
ya. Dari market structure itulah teman-teman kita bisa identifikasi tren di dalam market. Apakah trennya naik atau trennya sedang turun gitu ya. Kalau trennya naik kita cuman boleh jadi buyer. Kalau misalnya trennya turun kita cuman boleh jadi seller. Sampai sini sepakat ya. Jadi kalau misalnya trennya lagi naik nggak boleh berpikir untuk sell, cuman boleh buy. Kalau trennya turun kita cuman boleh sell, nggak boleh buy. Jadi haram hukumnya. Kalau trennya lagi naik lu nggak boleh jadi seller, apapun itu yang terjadi. Kalau trennya lagi turun cuman boleh jadi seller, nggak boleh jadi buyer, apapun itu yang terjadi. Oke? Kalau mainnya di time frame rendah bisa dua-duanya kan Mas? Ah, ini dia. Nanti ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita buka market, ya ada kondisinya seperti ini, nggak boleh ketukar, nggak boleh, ya sama aja. Sekarang gini, oke, misalnya siapa ya, eh Mas A lah, beli beli mobil, terus izin istri untuk investasi karena yakin mobil ini nanti harganya naik karena terbatas di produksinya. Artinya dia cuman dia kalau mau untung nggak boleh jual kalau harganya belum tinggi. Betul? Belum? Betul? Dia nggak boleh jual dulu kalau mau dapat untung nggak boleh jual dulu sebelum harganya tinggi. Nah, abis itu juga kebalikannya. Kalau dia mau untung, kalau dia mau beli mobil, dia nggak boleh beli dulu sebelum harganya rendah atau ada yang mau jual murah. Logikanya gitu kan? Logika kalian jual beli kan kayak gitu kan? Ya. Jadi sama. Nah, kebetulan teman-teman market itu tidak pernah bergerak linear. Linear itu artinya apa? Satu arah. Ada nggak? Ada nggak yang misalnya market, Mas kok kayaknya dia geraknya naik terus ya nggak pernah turun? Ada? Hiking suara ini dari tadi ada beberapa yang berkomentar tentang suaranya memang nggak aman apa gimana? Aman kok Mas Arya. Aman ya? Aman Aman ya? aman. Hmm, coba dibenerin device-nya. Oke, suaranya merdu. Oke, sekarang gini, pertanyaannya. Euro USD, Euro USD, market ada nggak yang gerak linear? Jawabannya tidak ada. Market itu selalu bergerak dua arah. Bergerak dua arah, selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau misalnya dia cenderung naiknya ke atas, misalnya, berarti ada dua gerakan. Contohnya gini, Recording market in akan progress. apa itu? Aman Oh, Mas. aman, enggak, tak kira. Oke, lanjut. Market itu cuman punya ada dua gerakan ya. Market itu punya dua gerakan. Gerakan pertama adalah impulsive move dan corrective move. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngelihat di XAU USD, misalnya dia gerakannya seperti ini, gerakan cenderung utamanya kemana? Ke atas. Artinya market-market yang ini nih, yang kayak gini, nih saya ganti warna jadi warna biru. Satu, ya, dua di sini, kemudian tiga. Yang warna biru ini adalah impulsive move-nya. Atau ada yang bilang primer primer move, ya, gerakan primernya, ya. Ada yang turun, turun ini artinya apa? Koreksi. Jadi dengan kata lain kayak market itu tidak lanjut ke tujuannya dia itu satu arah terus ngegas terus dia akan isi bensin dulu gitu. Nah, jadi ada corrective move, ada impulsive move. Nah, corrective move sama impulsive move ini dia yang menghasilkan yang namanya market structure. Gerakan market naik turun itu yang kita sebut yang namanya market structure. Oke, sampai sini clear? Turunnya itu bisa juga entry kah? Wah, berarti tidak menyimak tadi. Kan nggak boleh. Kita lihat dulu trennya.
Oke, lanjut, clear banget ya. Siap. Nah, di market structure ini dikasih nama, teman-teman. Kalau pantulan atas kita sebutnya puncak. Kalau bawah kita sebutnya low, high, low, lembah. Jadi kalau puncak itu disebutnya high, kalau lembah disebutnya low. Cuman ada dua, teman-teman. Ada high, ada low, ada high, ada low, ada high, ada low. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat seperti ini saya gambarin, silahkan teman-teman menjawab. Ya, kalau misalnya ini disebutnya apa? Nih, saya mau ngasih nama ini disebutnya apa? Lembah, betul atau low? Oke, ini disebutnya low. Sekarang, ini disebutnya apa? Yang saya lingkarin nih. Ini yang saya lingkarin. Ini disebutnya apa? Low juga, betul. Tapi ada nama lainnya. Disebutnya apa? Low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Nah, gitu. Atau dengan kata lain kita sebutnya higher low. Lembah yang lebih tinggi. Ya, jadi dia tetap low, tapi dia lembah yang lebih tinggi terhadap mana? Terhadap low sebelumnya. Jadi ada terhadapnya. Nah, sekarang ini disebutnya apa? Yang atas, high, ya, atau puncak. Nah, sekarang dia membentuk apa juga di sini? Disebut higher high. Dengan kata lain, dia membentuk puncak, ya, yang lebih tinggi, puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Gitu. Jadi ada dua kata nih di sini. Ada high, ada higher high, ada low, ada higher low. Cuman yang paling penting, yang paling utama adalah kita cuman perlu tahu high dan low. Oke? Kita cuman perlu tahu high and low-nya. Nah, kemarin sudah kenalan kan? Ada yang namanya A pincang, ada yang namanya V pincang. Tuh, itu juga itu tuh kayak kalimat atau vocabulary yang baru saya dapetin tuh sekitar seminar Januari atau Februari. Dulu saya nggak nyebutnya A pincang sama V pincang. Dulu ya bikin aja namanya higher high sama lower low. Tapi kayaknya lebih gampang diterima A pincang sama V pincang. Nah sekarang teman-teman untuk membaca tren dari market structure itu gampang. Ya, kalau dia membentuk yang namanya A pincang, artinya dia downtrend. Perhatikan, pincangnya itu maksudnya apa? Yang di kanan ini harus lebih tinggi atau harus lebih rendah? Pincangnya yang selalu yang sebelah kanan. Nggak boleh pincangnya kebalik. Jadi pincangnya nggak boleh kebalik kayak gini. Misalnya, ini tidak boleh ya. Kondisinya bukan pincang seperti ini, tapi pincangnya seperti ini. Ya, selalu yang pincang itu yang sebelah kanan. Oke? Dark joke itu mas. Apa ya? Atau bahasanya apa nih yang biar bisa diinstal dengan gampang gitu loh. Aku dapetnya sih A pincang sama V pincang soalnya ya. Nah, kalau dia bikin A pincang berarti downtrend. Gampangnya gitu. Kenapa? Karena dia bikin lower low. Kenapa disebut lower low? Ayo, sekarang kita bedah. Kenapa dia bikin lower low? Ini kita sebut apa? Ini kita sebut apa? Low. Yang atas kita sebut high. Ya. Yang bawahnya ini kita sebut, yang kita sebut lower low. Kenapa disebutnya lower low? Karena dia membentuk lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Jadi lembah sebelumnya di sini nih. Nah, dia bikin lembah baru tapi lebih rendah, makanya lower low. Ya, betul, Mas Martin. Nice, ya. Jadi ini yang disebutnya apincang. Jadi apincang itu maksudnya dari sini. Oke, sekarang kalau dia bikin V pincang, sama pincangnya juga pincang yang kanan. Jadi nggak boleh nanti pincangnya kayak gini tuh nggak bisa. Pincangnya perlu yang kanan selalu lebih tinggi. Kalau tadi A pincang yang kanannya lebih rendah, yang ini yang kanannya yang lebih tinggi. Oke. Nah, kita inline dulu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya kita coba jawab di akhir ya. Kita inline dulu di sini. Oke? Berlaku di time frame berapa? Nih balik lagi. Silakan teman-teman perhatikan dan catat. Apapun yang saya sampaikan di sini, ini berlaku di time frame berapapun. Mau kalian tradingnya di weekly, kalian tradingnya di monthly, kalian tradingnya di H4, di H1, M15, M30, time frame 45 menit, time frame 10 menit, time frame 5 menit, 1 menit, 15 detik, 30 detik, 5 detik, semuanya caranya sama. Kenapa?
Karena di semua time frame ada market structure-nya, ya. Efektif di time frame berapa? Di semua time frame efektif. Karena saya percaya metode yang fleksibel, metode yang bagus ini berlaku di semua kondisi market, di semua waktu market, di semua market apapun itu. Jadi nggak ada spesifik. Metode saya ini spesifik bisa dilakukan dimanapun. Jadi nggak ada nih, oh saya cuman apa namanya, cuman spesialis gold ini cuma bisa diterapkan di gold. Enggak. Silakan dicatat, ya. Silakan dicatat. Oke. Apakah efektif untuk di scalping? Nanti kita bahas ya. Kita biasanya scalping pakai cara kayak gini juga kok. Oke, ini perlu diingat ya. Kenapa dia bikin V pincang? Syaratnya apa kalau trennya naik? Dia harus ada higher high. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya ada market structure-nya seperti ini, trennya jelas nggak? Trennya jelas nggak teman-teman? Wih, mantap juga. Udah satu suara nih ya. Keren juga, mantap. Enggak ya. Kenapa? Ya, ada yang bilang double top. Kenapa nggak jelas? Kenapa nggak jelas? Karena belum bikin higher high. Ya, gampangnya gitu. Belum pincang. Nah, itu dia. Yang pincangnya harus yang sini, harus lebih tinggi. Ya, sekarang kalau misalnya saya cari kondisi market lah, gampangnya gimana ya? Kita cari kondisi. Oke, sekarang saya tarik garis asal dulu aja. Trennya jelas nggak? Euro USD. Jelas? Tidak. Libur. Kenapa? Belum. Artinya kalau kayak gini ngapain? Nunggu. Ya. Kalau tren belum jelas, kita tunggu. Ya. Kita tunggu. Ada beberapa kemungkinan. Kalau misalnya marketnya naik ke atas, kita boleh ngapain? Buy. Sekarang, misalnya marketnya mantul di sini, terus habis itu dia bikin seperti ini, turun ke bawah. Kita harus ngapain? Sell. Nice. Jadi mengerti ya, kalau kondisinya kayak gini, libur, sepakat? Sepakat? Kalau kondisinya kayak gini, sell, sepakat? Kalau misalnya kondisinya kayak gini, sepakat? Jadi bayar. Oke, nice ya. Jadi sudah mengerti kapan harus buy, kapan harus sell, kapan harus libur. Apakah sampai situ cukup? Oh, gampang Mas kalau kayak gitu. Kan tinggal cari aja buy sama tinggal cari atas sama bawahnya. Problemnya kita pengen objektif, betul? Kita pengennya objektif tidak subjektif. Karena mata kita tuh bisa beda-beda teman-teman. Ya, mata kita itu bisa berbeda-beda. Mata saya dengan mata teman-teman bisa berbeda-beda cara melihat pantulan. Intinya apa sih? Market structure itu ada pantulan atas, ada pantulan bawah. Sepakat ya? Pantulan-pantulan itu kita sebut yang namanya pivot point, ya. Jadi, market structure itu memiliki pantulan. Pantulan ya, pantulan atas kita sebutnya tadi apa? Kita sebutnya high. Pantulan bawah kita sebutnya low. Pantulan artinya pivot. Sepakat ya? Jadi kenapa disebutnya pivot Mas? Kalau kalian pivot itu adalah tempat berbaliknya harga. Ini kalau yang main basket tuh suka ada tuh ya. Pivot ya. Metode strategi pivot gitu kan. Nah, dia muter balik gitu. Nah, itu adalah pantulan atau pivot. Nah, sekarang menentukan pivot atau pantulan ini kan noise banyak banget, teman-teman. Ya, sepakat nggak? Ini pantulan, misalnya kita mulai dari sini, ini pantulan nih, Mas. Terus dia naik lagi ke atas nih, Mas. Ini pantulan lagi, Mas. Ini pantulan lagi. Ini pantulan lagi. Pantulan lagi. Pantulan bawah sini lagi, naik ke atas. Ke bawah, ke atas. Ke bawah lagi, ke atas lagi. Ke bawah lagi, ke atas lagi. Ke bawah lagi, ke atas lagi. Wah, repot banget. Ini kayak gini bener nggak, Mas? Gitu. Nah, pusing nggak? Bisa jadi beda orang, beda cara membacanya. Buat saya misalnya ini pantulan, tapi buat teman-teman, ini bukan pantulan mas. Tapi bisa jadi sebaliknya. Nah sekarang gimana caranya kita pengen punya action yang konsisten? Artinya kita perlu pakai objektivitas. Kalau subjektif bisa beda-beda hasilnya. Tapi kalau subjektif pasti beda-beda hasilnya. Kalau objektif tidak pasti beda, pasti sama.
ya, karena punya SOP yang jelas. Nah, sekarang kita perlu mempelajari bagaimana caranya menentukan pivot point yang jelas, yang sesuai dengan SOP, ya. Boleh, tak ikutin pakai market XAUUSD. Ini pecinta pecinta XAUUSD ya. Memang kayaknya kalau XAUUSD ditutup marketnya pusing kayaknya ya. Boleh tak ikutin market XAUUSD. Siap. Siap. Oke, sekarang kita pakai time frame H1 ya. Nanti request time frame nanti. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk dulu ke pivot point. Teman-teman, untuk bisa mengenali pivot point ini perhatikan, saya akan back to basic lagi. Ada yang tahu candle itu maksudnya apa? Nggak, teman-teman nggak perlu gini, teman-teman nggak perlu request market, caranya sama. Ya, ini kalau misalnya saya buka marketnya satu-satu, seminarnya bisa 10 bulan kayaknya. Ya, sama aja caranya. Kan tadi saya udah bilang di awal, di market apapun sama. Sekarang yang paling penting adalah cara bagaimana menerapkannya. Sekarang, teman-teman ada yang udah tahu candle itu maksudnya apa? Atau ada yang belum? Saya belum ngerti mas maksudnya candle. Candle lilin ya betul sih. Nggak salah sih, betul. Oke. Jadi candle ya, kalau kalian buka di MetaTrader atau TradingView ini bentuknya seperti ini nih ya. Ya, ada yang bagian tebel, ada yang bagian tipis. Sepakat ya? Sepakat ya, sepakat. Ada bagian tebel, ada bagian tipis. Bagian tebel kita masukin ke vocabulary kita, body namanya. Yang tebel ini yang ini nih. Nih, ini body. Yang tipis, yang cuman cung-cung garis gini doang, itu namanya ekor atau wick. Sampai sini clear? Ini harus sama dulu vocabulary-nya. Jangan beda-beda. Ya, harus sama biar bisa ngikutin. Nah, sekarang candle ini punya arti, teman-teman. Dia kenapa berhenti di situ ini maksudnya apa? Dia berhenti di sini kenapa maksudnya apa? Kenapa mulainya dari sini? Ini namanya candle open close high low candle ya dari Jepang dia katanya ya. Jadi ada high, ada close, ada open ya, ada low. Ada 4 formasi yang kita bisa baca di candle. Jadi kalau kita melihat candle seperti ini tuh punya formasi dia. Artinya open ya. Open itu berarti candle ini terbuka di harga berapa. Contoh kita masuk ke sini. Oke. Kita tahu yang warna merah opennya di mana? Di atas. Sepakat ya? Di atas ini. Atau ini deh yang udah terjadi ini aja nih. Ini adalah open. Yang warna merah opennya di atas. Artinya apa? Candle ini terbentuk atau berjalan ketika harganya di 4857. Sabar dulu, ekor tak jelasin. Ini dulu. Open berarti di harga berapa? 4857,81. Selanjutnya, yang bawah sini artinya apa? Artinya apa? Artinya dia close ya di harga tersebut di 4854,57 ya. Close di harga 4854,57. Nah, inline yang candle ini close-nya di 4854,57, yang candle berikutnya opennya di harga berapa? Opennya di harga berapa? 4854,57. Nah, begitu. Itu dia. Karena kenapa Mas Arya ini basic banget? Ya, banyak yang belum ngerti soalnya. Nah, terus maksudnya week ini apa? Nah, kita jelasin. Week ini artinya apa? Candle ini pernah sampai ke harga ini, ya. Ke harga, nih saya kasih harganya aja lah. Nah, itu dia. 4861,36 lalu turun ya. Harga tertinggi ya. Pernah sampai ke harga tinggi ini ya, tambahin lah. Terus yang low ini maksudnya apa? Nih, yang low ini. Yang low ini artinya candle pernah sampai ke harga rendah di sini. 48,4852 ya. Jadi selalu semuanya punya arti. Jadi ada informasi. Jadi candle itu meninggalkan informasi sebetulnya.
Ini perlu mengerti. Sampai sini clear nggak? Sampai sini clear? Kita masukin ke sini. Mana tadi materi kita? Set, 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 set. Ini dia. Oke. Clear. Oke. Lanjut. Jadi selalu ada. Kalau candlenya warna hijau, pasti ada open di bawah. Kalau candle hijau pasti opennya di bawah. Kalau candle merah opennya pasti di atas. Low sama high-nya pasti sama. Tapi close sama opennya beda. Kalau yang hijau close-nya di atas, kalau yang merah close-nya di bawah. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kondisi seperti ini tadi sudah sesuai. Nah, contoh, ini candle warna hijau, opennya di sini. Dia pernah turun ke bawah sini artinya low, close-nya di atas sini. Close, opennya warna merah, terus turun ke bawah jadinya close. Harga selalu buka di titik harga tutup candle sebelumnya. Nah, ini adalah pantulan-pantulan. Ya, dari candle-candle ini kita bisa melihat pantulan. Oke. Sekarang, gimana caranya menentukan pivot high sama pivot low? Oke. Beda candle merah sama hijau, Mas. Kalau candle merah berarti dominan seller, kalau warna hijau berarti dominan buyer. Nah, gampangnya gitu aja. Gini, ini adalah pantulan-pantulan di dalam market, teman-teman. Ini adalah kok hilang dia? Bentar, sebentar, sebentar. Ini pindahin ke sini. Monitor saya ada banyak ya. Boom. Oke. Sip. Ini adalah pantulan-pantulan. Kalau secara kasat mata gampangnya ini adalah semua pantulan. Tapi kalau saya menggunakan objektivitas ya, saya menggunakan SOP market structure yang disampaikan sama Stephen Hanaho sama Jeff Manson, itu yang valid hanya yang warna hijau ya, yang merah tidak valid. Kenapa? Ada alasannya ya. Ada alasannya. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Gitu. Kenapa pivot bisa dikatakan seperti itu? Nah, sekarang kita masuk ya, pivot yang valid. Kita masuk langsung ke materi aja. Oke, step by step aja. Sekarang step by step aja. Sekarang ambil contoh sebenarnya di XAUSD ini kurang menarik karena kita tidak ada contoh area di time frame 1 jam. Di time frame mungkin di market yang lain. Tapi oke lah, kita pakai tren dulu aja. Ya, sekarang untuk teman-teman mendapatkan angka pivot itu harus melihat dari pantulan-pantulan yang ada di dalam market. Oke, kita coba pakai kondisi market yang lain biar teman-teman lebih kebayang dulu aja. Ini, oke, kita masuk ke Euro USD. Ya, kita sekarang masuk ke Euro USD. Kondisi kita sekarang ada di mana? Yang paling pertama adalah step by stepnya teman-teman. Oke, H4 boleh kalau kayak gitu. Siap, ngikutin saya. Nah, oke, sekarang SAUSD 240 menit. Ya, sekarang SAUSD 240 menit. Kondisi kita ada di mana sih? Ayo, map. Kalau kita buka Google Maps atau map apapun itu, Waze, kondisi kita itu ditandain sama misalnya mobil kita. Artinya kita ada di sini dong posisinya. Betul ya? Ini adalah kondisi kita ada di sini. Kemudian, tugasnya kita cuma dua. Ya, tugas kita cuma dua. Cari satu high, cari satu low. Noleh sebelah kiri. Ya, noleh ke sebelah kiri. Oke, sekarang kita lihat. Dari banyak candle di bawah sini, ya, untuk mencari low, berarti kita low dulu sekarang. Gampangnya gini, untuk nyari low, berarti cari pantulan yang terjauh. Nih tak matiin ya, ininya ya. Mana? Nah ini dia. Ini tak matiin biar gak ganggu. Nah itu dia. Oke. Sekarang kalau saya kasih angka 1, di sini 2, ya. Terus di sini misalnya 3. Angka berapa yang pantulannya paling jauh? Sepakat 2? Ada yang bilang 1 soalnya nih. Sepakat 2 apa 1? 2. Oke. Sip. Berarti candle yang 2, candle yang ini sepakat? Sepakat. Sekarang stepnya kita adalah kandangin. Kandanginnya dari mana ke mana, Mas? Dari
atas sama bawah, ekor ke ekor. Tadi tahu ekor yang mana? Ekor yang cuman garis doang. Ya, tandangin garis ke garis. Garis atas sama garis bawah. Kita kandangin. Boleh nggak mas ke body? Haram. Mas boleh nggak dari body? Nggak boleh. Harus dari ekor ke ekor. Itu syarat mutlaknya. Oke? Clear? Siap. Clear ya? Aman ya? Oke, sekarang